Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Najia Naila dengan NIM 2504013 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha. Nah, soal yang pertama, nilai-nilai apa yang dapat diambil dari sejarah Kerajaan Singosari dari awal kemunculannya hingga akhir atau kehancuran dari kerajaan tersebut, dan kenapa saudara berasumsi bahwa nilai-nilai tersebut itu penting. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan yang paling dramatis dalam sejarah Nusantara. Ia lahir dari darah, tumbuh dengan keberanian, dan runtuh karena pengkhianatan. Justru karena itu, nilai-nilai yang bisa kita petik dari perjalanannya sangat kaya dan relevan hingga hari ini. Hal pertama yang paling mencolok adalah nilai keberanian dan ketekunan dalam menghadapi kondisi yang tidak ideal. Ken Arok bukanlah bangsawan, ia hanya rakyat biasa, bahkan berlatar belakang gelap, yaitu seorang pencuri dan pembunuh, menurut beberapa sumber. Namun ia tidak menerima nasibnya begitu saja. Ia berjuang, berkonspirasi, dan akhirnya mendirikan sebuah kerajaan besar. Ini bukan berarti cara-cara yang ia tempuh harus kita teladani, tetapi semangat untuk tidak menyerah pada keadaan adalah sesuatu yang sangat berharga, terutama bagi generasi muda yang sering merasa terbatas oleh latar belakang sosial atau ekonominya. Nilai kedua adalah konsekuensi dari setiap tindakan. Sejarah Singosari syarat dengan siklus balas dendam, yaitu Keng Arok membunuh Tunggul Ahmetung, lalu ia dibunuh oleh Anusapati, lalu Anusapati dibunuh oleh Tohjaya, dan seterusnya. Ini bukan sekedar drama keluarga, ini adalah pelajaran moral yang sangat dalam, bahwa setiap kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Dalam konteks kehidupan modern, nilai ini mengajarkan kita bahwa kita memperoleh sesuatu, yaitu jabatan, kekuasaan, atau kekayaan, akan menentukan keberlanjutan dari apa yang kita peroleh itu. Nah, nilai yang ketiga ada semangat ekspansi dan pembangunan yang visioner. Di bawah Kertanegara, Singosari tumbuh menjadi kerajaan yang melampaui batas Jawa. Kertanegara mengirim ekspedisi keluar pulau, menjalin hubungan diplomatik, dan bahkan berani menantang Kubilai Khan dengan cara yang sangat berani, yaitu memotong telinga utusan Mongol. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang besar memerlukan visi yang jauh ke depan, keberanian untuk bersikap tegas, dan tidak sekedar bermain aman. Nilai keempat yang tidak kalah penting adalah kehancuran akibat kelengahan dari konflik internal. Singosari runtuh bukan karena kalah perang dengan Mongol, tetapi karena serangan Jaya Katuang dari dalam negeri saat pasukan Singosari sedang jauh berjuang di luar. Ini mengajarkan bahwa ancaman terbesar sebuah bangsa atau organisasi seringkali bukan datang dari luar, tetapi dari perpecahan internal, rasa iri, dan ambisi yang tidak terkelola. Nilai-nilai ini penting karena sejarah bukan sekedar masa lalu, ia adalah cerminan. Bangsa yang tidak belajar dari kesalahan, sejarahnya cenderung mengulang kesalahan yang sama. Pola konflik internal, haus kekuasaan, dan kelengahan pemimpin adalah hal-hal yang masih sangat relevan dalam dinamika politik dan sosial Indonesia masa kini. Selanjutnya, soal nomor 2, analisis kenapa Kerajaan Majapahit disebut sebagai Wawasan Nusantara II. Kerajaan ini sering disebut sebagai Wawasan Nusantara II karena ia berhasil mewujudkan gagasan penyatuan wilayah Kepulauan Nusantara setelah sebelumnya dirintis oleh Kerajaan Sriwijaya yang dianggap sebagai Wawasan Nusantara I. Alasannya adalah yang pertama, Majapahit memiliki cita-cita menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara di bawah pengaruh politiknya. Yang kedua, pada masa kejayaannya, jaringan kekuasaan dan perdagangan Majapahit mencakup banyak daerah di Indonesia saat ini. Yang ketiga, konsep persatuan wilayah yang beragam tersebut sejalan dengan gagasan wawasan Nusantara modern, yaitu memandang Indonesia sebagai salah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, semangat penyatuan wilayah semakin kuat setelah munculnya Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Oleh karena itu, Majapahit dianggap sebagai pelopor konsep persatuan Nusantara yang kemudian menjadi inspirasi bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya, soal nomor 3, berikan argumentasi saudara tentang Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada saat diangkat sebagai Pati Majapahit. Apakah ini bentuk dedikasi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh kerajaan, atau justru ambisi pribadi untuk menunjukkan kehebatannya di hadapan raja dan para pati yang lainnya? Jawabannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa ketika diangkat menjadi Mahapati Majapahit. Dalam sumpah tersebut, ia berjanji tidak akan menikmati palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Menurut saya, Sumpah Palapa lebih tepat dipahami sebagai bentuk dedikasi terhadap amanah dan tanggung jawab jabatan, meskipun unsur ambisi pribadi juga mungkin ada. Alasannya yang pertama, karena sumpah tersebut berisi komitmen untuk mencapai tujuan besar kerajaan, bukan tujuan yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, yang kedua, setelah mengucapkan sumpah, Gajah Mada benar-benar bekerja mewujudkannya melalui kebijakan politik dan diplomasi. Nah, yang ketiga, keberhasilannya memperluas pengaruh Majapahit menunjukkan bahwa sumpah itu bukan sekadar upaya mencari pengakuan. Namun, sebagai seorang tokoh politik, tentu Gajah Mada juga memiliki ambisi pribadi untuk menunjukkan kemampuan dan kepemimpinannya. Ambisi tersebut tidak selalu negatif selama diarahkan untuk kepentingan negara. Dengan demikian, Sumpah Palapa dapat dipandang sebagai perpaduan antara dedikasi terhadap kerajaan dan ambisi positif untuk mencapai prestasi besar. Nah, yang terakhir, soal nomor 4, banyak peninggalan Hindu dan Buddha yang masih eksis sampai hari ini. Baik peninggalan berupa fisik seperti candi atau peninggalan berupa tradisi. Nah, menurut saudara, peninggalan apa yang tidak lagi diperlukan oleh masyarakat Indonesia hari ini? Dan kenapa peninggalan tersebut harus dihilangkan? Nah, menurut saya, bukan peninggalan fisik seperti candi atau karya seni yang perlu dihilangkan, karena semuanya memiliki nilai sejarah, budaya, dan pendidikan yang tinggi. Yang tidak diperlukan itu adalah sistem sosial yang bersifat diskriminatif dan membatasi hak seseorang berdasarkan keturunan atau kasta. Alasannya yang pertama, karena Indonesia modern berlandaskan prinsip persamaan derajat seluruh warga negara. Yang kedua, sistem kasta dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Nah, yang ketiga, kemajuan masyarakat saat ini lebih menekankan kemampuan pendidikan dan prestasi daripada status kelahiran. Sebaliknya, peninggalan berupa candi, sendi, atau sastra, tradisi, dan nilai toleransi antar umat beragama tetap perlu dilestarikan karena merupakan bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Sekian soal dan jawaban yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.